Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Merupakan anugerah Tuhan kalau saat ini kita telah berada di bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2021. Saya percaya bahwa kasih dan perkenanan Tuhan selalu ada bagi hidup kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kami siap melayani saudara. Memberi persembahan merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita juga menyediakan komunitas bagi generasi muda, yaitu Kids, Teens, Youth, dan Professional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat untuk mendapatkan info terkini mengenai kegiatan dan program gereja kita. Sesaat lagi, ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Do the great commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now, go. Sungguh kami cinta kediaman-Mu ya Tuhan. Jiwa kami haus akan hadirat Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi menikmati bait-Mu. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Katakan, ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu Tuhan. Ingin jauh Amin. dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku
Katakan ku agungkan. Sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Nikmati hadiratnya di rumah-rumah saudara, dimanapun saudara menyembah Dia saat ini. Percayalah bahwa Tuhan Yesus hadir. Amin. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Angkat tangan kita, katakan. Sembah Kau Tuhan, untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Sembah Kau Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Mari coba Tuhan, angkat suara kita sama-sama sembah Dia. Dia Tuhan yang bertahta di atas setiap puji-pujian umatnya. Amin. Haleluya. Kami cinta kediaman-Mu Tuhan. Bawalah ku dekat dalam hadirat-Mu. Tidak pernah kami berhenti untuk terus menyembah Engkau, Tuhan. Tidak pernah sekalipun kami mau berhenti untuk memuji kebesaran-Mu. Ini kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau. Mari bersyukur. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan. Sebab itu ku memuji-Mu. Angkat tangan kita sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Katakan sama-sama.
Yesus kemuliaan bagimu. Katakan Yesus, Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Wah, kami mau bersuka di hadirat-Mu. Nyanyikan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, amin, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin. Katakan masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala. Sama-sama menari buat Tuhan. Yeah, haleluya. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Sama-sama kita angkat jempol kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Katakan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi, amin. Kami akan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan
sebab Tuhan baik. Haleluya, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, kami bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik dan anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama mau buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Dan saya percaya bahwa setiap kita akan menerima rema firman yang selalu menguatkan, menolong setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari nyanyikan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Engkau curahkan urapan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Silakan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Angkat tangan kita, katakan firman-Mu Tuhan
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan benar hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa ada bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari saya ajak setiap kita mengangkat hati kita. Kita tinggikan Tuhan. Haleluya. Katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari kita tinggikan Tuhan. Haleluya. Kimakuri alabasi, makuri alabasi, kimakuri alabasi, hadalabakuri alabasi, yahandalabakuri alabasi, yandalabakuri alabasi, dalabakuri. Kau layak disembah Tuhan. Kami kagum, kami hormat akan Engkau. Simakuri alabasi, handalabakuri,
Yahanda la bakuri ala. Yahanda la bakuri ala basi. Dala bakuri ala basana. Yahanda la bakuri ala basina la bakuri ala. Haleluya. 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 Mari katakan sekali lagi, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Biar kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh mendapatkan tuntunan daripada Tuhan. Kami minta kasih anugerah daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang akan kami terima tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Biar kami mendapatkan rema daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara, hari ini kita akan membahas satu tema respect atau rasa hormat. Kalau kita membaca dalam Matius pasal yang ke-7 saudara, ayat yang ke-12, mari saya ajak kita membuka Alkitab kita, Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Itulah inti hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-10 dikatakan saudara, hendaklah saudara-saudara saling mengasihi satu sama lain dengan mesra seperti orang-orang yang bersaudara dalam satu keluarga, dan hendaknya kalian saling mendahului memberi hormat. Menghormati saudara atau memberikan rasa hormat, respect, itu sangat penting. Menurut kitab Webster saudara, kamus Merriam-Webster dikatakan respect adalah perasaan atau pengertian terhadap seseorang atau sesuatu yang penting, serius agar diperlakukan secara pantas. Saudara, menghormati merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun hubungan yang baik. Baik itu dalam hubungan dengan Tuhan dan juga sesama. Kalau kita membaca di dalam Alkitab saudara, Tuhan mengingatkan kita supaya kita belajar untuk memiliki rasa hormat satu dengan yang lain. Ada rasa respect, memberikan respect, karena ini sangat penting. Itu bagian juga dari kehidupan iman orang percaya yang harus kita praktekkan. Dan kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, kepada siapa kita harus memberikan respect, ya, ada 5. Yang pertama, kita harus memberikan respect kepada Tuhan, saudara. Ini nomor 1, menghormati Tuhan. Tuhan ingin supaya setiap kita umatnya belajar menghormati Dia. Belajar untuk sungguh-sungguh memberikan respect kepada Dia. Dan saya percaya ketika kita belajar sungguh-sungguh mempraktekkan, kita akan melihat kehidupan yang sungguh-sungguh dikenan oleh Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 2 ayat yang ke-11 sudah dikatakan, beribadalah kepada Tuhan dengan
takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Bahkan dikatakan dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2 dikatakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat yang kedua berkata apa saudara? Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Setelah perhatikan dua ayat tadi mengingatkan kita supaya kita belajar hidup takut akan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan pemeliharaan bagi setiap kita umat Tuhan. Tuhan mengajarkan supaya kita punya rasa respek, hormat, takut kepada Tuhan. Karena hari-hari ini saudara kita melihat di akhir zaman ini, ada banyak kehidupan yang tidak lagi sungguh-sungguh takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, saudara, ayat 1-5 dikatakan, mari coba kita membaca ayat firman Tuhan itu. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, respek kepada Tuhan, saudara, itu penting. Khususnya di hari-hari seperti ini. Respek kepada Tuhan, hidup takut Tuhan bukan berarti ketakutan akan hukuman kekal, tetapi kita belajar untuk sungguh-sungguh memiliki kesadaran bahwa Tuhan adalah Tuhan yang layak untuk disembah, layak untuk dihormati, layak untuk dikagumi, dicintai, ditaati. Tuhan ingin supaya kita belajar saudara, sehingga timbul kesadaran untuk kita menuruti segala ketetapan-ketetapannya. Alkitab juga mengajarkan secara praktis bagaimana kita bisa respek kepada Tuhan dengan mengembalikan milik Tuhan, menghormati Tuhan lewat keuangan kita, melalui juga tingkah laku kita, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita belajar mempraktekkan firman Tuhan. Kita juga belajar untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dengan sia-sia. Tuhan ingin supaya kita belajar respek kepada Dia. Saudara, ini yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tentu banyak hal yang lain, namun secara praktis kita sudah belajar hari ini. Respek kepada Tuhan, takut akan Tuhan, memberikan hormat kepada Tuhan, sebab Dia layak untuk terima itu. Kita kagum, kita hormati Dia, kita beribadah sungguh-sungguh, tidak dengan sembarangan. Dengan cara kehidupan kita, kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya saudara, lewat semuanya itu Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Kepada siapa yang kedua, saudara, kita harus memberikan rasa hormat. Alkitab mengajarkan kepada kita, kepada orang tua. Kalau kita membaca dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 1-3 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amsal 20 saudara, ayat yang ke-20 berkata, siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Dua ayat ini mengingatkan setiap kita supaya belajar untuk menghormati orang tua. Dari mereka kita dilahirkan, kita ada karena ada orang tua kita. Apapun keadaan mereka, tentu tidak ada keluarga yang sempurna, juga tidak ada orang tua yang sempurna. Termasuk kita. Saat nanti kita menjadi orang tua juga kepada anak-anak kita. Tapi sebagai anak, firman Tuhan mengajarkan supaya kita belajar menghormati orang tua kita. Ada kata-kata bijak berkata uang bisa dicari, tetapi kesempatan untuk menghormati dan melayani orang tua tidak akan terulang kembali. Gunakan, itu sebabnya gunakan waktu yang ada untuk memberi yang terbaik bagi orang tua yang kita miliki, saudara. Secara praktis ada 3 cara kita bisa memberikan penghormatan kepada orang tua kita lewat sikap kita. Kita mendengarkan nasihat, memperhatikan saat mereka menegur, saat mereka menasihati, berterima kasih atas apa yang mereka lakukan. Belajar untuk bertutur kata yang baik, tidak mencemooh, tidak memandang rendah, dan sungguh-sungguh belajar untuk mengelola kata-kata kita. Lewat perbuatan kita juga kita belajar untuk mempraktekkan dengan memelihara dan merawat mereka, memberikan perhatian kepada mereka. Selain yang dikasih oleh Tuhan, oleh anugerah Tuhan, saya percaya waktu kita praktekkan ini kita akan menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Tadi dikatakan pada waktu gelap, orang yang tidak menghormati orang tuanya, pelita kita akan padam. Itu sebabnya kita harus belajar untuk menghormati orang tua kita. Apa artinya ketika ada kegelapan dan pelita kita padam? Kita tidak ada tuntunan. Tapi saat gelap, kita praktek firman Tuhan, pelita kita akan menyala. Tuhan berkenan, sehingga langkah-langkah kita dituntun oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, saudara, kepada siapa kita harus memberikan respek? Kepada pasangan suami istri, pasangan hidup kita. Efesus pasal yang kelima ayat 33 berkata, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ada perintah untuk para suami untuk mengasihi istrinya, dan istrinya menghormati suaminya. Tapi bukan hanya satu pihak. Dikatakan juga 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagaimana kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, Tuhan ingin supaya kita belajar untuk mempraktekkan, saudara, dalam hubungan suami istri, saling menghormati satu dengan yang lain. Baik suami kepada istri, istri kepada suami. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini adalah ketetapan Tuhan. Mari kita belajar mempraktekkan, saudara. Dengan cara apa? Hal-hal praktis. Jangan kita memanggil pasangan kita dengan sebutan yang melecehkan, misalkan. Jangan mengancam ketika ada sesuatu konflik untuk menceraikan. Jangan menyinggung soal saudara-saudara atau keluarganya, saudara. Jangan merendahkan soal pendidikan ataupun juga penampilannya. Jangan melakukan kekerasan fisik, saudara. Jangan memaki ataupun juga menyela, saudara. Kita belajar untuk menghormati pasangan kita. Karena
mereka adalah teman pewaris kasih karunia yang Tuhan anugerahkan. Mari kita belajar untuk mempraktekkan hal ini. Lewat tutur kata, lewat perilaku, lewat sikap kita terhadap pasangan kita. Dan kalau ada hal-hal yang perlu diselesaikan, belajar minta tuntunan Tuhan. Belajar untuk mengucapkan terima kasih. Belajar untuk berkorban, melayani. Memberikan pujian. Dan saya percaya kalau kita mempraktekkan hal ini, kita akan lihat hubungan suami istri akan bisa terus bertumbuh dalam kasih anugerah daripada Tuhan. Yang keempat, saudara, kepada siapa kita harus memberikan respect. Belajar dari firman Tuhan dikatakan kepada para pemimpin, baik pemimpin rohani dan juga pemimpin secara umum di marketplace dan juga di pemerintahan. Dikatakan saudara dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 12-13 bagian A. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Tuhan ingin supaya kita mempraktekkan. Demikian juga sebagai warga masyarakat di marketplace ataupun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ada pemerintah. Dikatakan dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 1-2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah ketetapan-ketetapan Tuhan untuk setiap kita. Sebagai warga gereja, kita ada pemimpin-pemimpin rohani di atas kita yang memimpin kita. Apa yang Tuhan ajarkan saudara, supaya kita menjaga saudara hubungan yang benar dengan mereka. Tuhan ingin supaya kita mempraktekkan apa yang benar ketika kita berhubungan dengan pemimpin kita. Kita menjaga tutur kata kita supaya kita berbicara saudara dengan cara yang berkenan. Dan menjaga mulut kita tidak menggosipkan, tidak memperguncingkan. Sekali lagi, tidak ada orang yang sempurna. Semua orang punya kekurangan. Tapi mari kita belajar praktek saudara. Apa yang Tuhan ajarkan. Bagaimana kita bisa memberikan respect kepada pemimpin kita. Belajar menghargai setiap pekerjaan yang diberikan. Dengan mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Dan bisa menyelesaikan dengan tepat waktu. Bahkan kita bisa memberikan yang lebih dari apa yang diharapkan saudara. Itu hal-hal praktis yang kita bisa lakukan untuk mempraktekkan bagaimana kita menghormati pemimpin kita. Tidak memperguncingkan di belakang. Kalau pemimpin rohani kita pun ataupun di dalam pelayanan ada pemimpin-pemimpin kita ada kekurangan. Mari kita belajar untuk menasihati satu dengan yang lain. Dan kita belajar juga mendoakan. Kita belajar mensupport, mendukung. Dan saya percaya kehidupan yang seperti itu dikenan oleh Tuhan. Dan yang kelima saudara, kepada siapa kita harus memberikan respect, dikatakan kepada sesama. Dalam Yakobus pasal yang kedua, bagaimana kita mempraktekkan itu? Yakobus 2 ayat 1-4. Mari kita membaca saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan perhiasan indah, dan juga datang seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk,
Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepada, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saudara, Alkitab mengajarkan kita bagaimana kita belajar untuk menghormati sesama. Bukan karena apa yang mereka miliki, tetapi karena mereka adalah pribadi-pribadi yang layak untuk dihormati, diberikan respect. Tidak membeda-bedakan orang. Belajar untuk mempraktekkan ini. Ada kata-kata bijak yang dikatakan, seseorang tetaplah seseorang, tidak peduli seberapa kecil dirinya. Dan Tuhan ingin supaya kita belajar mempraktekkan itu, saudara. Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang yang belajar menghormati, respect kepada sesama kita. Bukan berapa kaya mereka, berapa hebat mereka, tetapi kita belajar respect itu kita berikan kepada semua orang yang layak untuk menerimanya. Dikatakan dalam Filipi pasal yang kedua ayat 2-3 dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, respect kepada sesama itu penting. Dan kita praktekkan itu, saudara, dengan apa? Belajar untuk memandang pribadi-pribadi, orang-orang seperti Tuhan memandang. Bukan kita hanya melihat sesuatu yang lahiriah yang di luar, tetapi kita belajar untuk mempraktekkan apa yang firman Tuhan ajarkan. Kita juga belajar untuk fokus kepada hal-hal yang positif daripada kehidupan orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan. Hari ini saudara, kita belajar tentang tema memberikan rasa hormat, respect. Dan kita belajar ada 5 kepada siapa kita harus memberikan respect. Yang pertama, kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada pasangan kita, kepada para pemimpin kita, dan juga kepada sesama kita. Mari kita praktekkan firman ini, saudara. Dan kita akan melihat sebuah kehidupan yang dikenan oleh Tuhan. Janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Baik, saya ajak kita semua berdoa, kita nyanyikan pujian sekali lagi, ku kagum hormat akan Engkau. Biar hari ini kita mengizinkan Tuhan mengevaluasi kehidupan kita. Apakah kita sudah menghormati Tuhan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah hidup takut akan Tuhan? Apakah kita belajar menghormati orang tua kita, melayani, merawat, dan hal-hal baik lainnya? Apakah kita juga sudah mempraktekkan dengan pasangan kita? Mari kita belajar praktekkan itu, saudara. Sehingga kebahagiaan sukacita ada dalam setiap keluarga. Juga kepada pemimpin-pemimpin rohani kita. Ataupun di marketplace, dalam dunia kerja, dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita belajar mempraktekkan sehingga kehidupan iman kita terus bertumbuh. Dan kita juga belajar mempraktekkan dalam kehidupan dengan orang-orang di sekitar kita, siapapun mereka. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Biarkan musik mengalun. Biar hari ini saudara kita belajar untuk sungguh-sungguh memberikan rasa hormat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Belajar untuk mempersembahkan yang terbaik. Kita taat, kita hormati Dia, kita kagumi, kita sembah Tuhan. Yesus yang layak untuk menerima itu semua. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar untuk menghormati Engkau. Kami belajar untuk sungguh-sungguh menyembah-Mu Tuhan. Kami belajar untuk mentaati firman-Mu Tuhan. Kami belajar mencintai Engkau sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebaikan kemurahan-Mu senantiasa terjadi atas kehidupan kami. Kami mau praktekkan juga dalam kehidupan kami berumah tangga. Menghormati orang tua kami, menghormati pasangan kami. Kami belajar Tuhan untuk sungguh-sungguh membangun kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Oh riala basyahanda la bakuriala. Kami juga belajar menghormati pemimpin-pemimpin rohani kami. Biar tidak ada pemberontakan, tapi ada penundukan diri, rasa hormat. Karena kami percaya Tuhan itu yang Tuhan ajarkan. Oh riala basyahanda la bakuriala. Kami belajar mempraktekkan itu Tuhan, supaya baik keadaan kami dan dikatakan lanjut umur kami di muka bumi ini. Kami belajar juga memperlakukan sesama kami seperti Tuhan menghargai setiap pribadi. Terima kasih Tuhan. Oriala pasyahandala bakuriala pasyahandala yahandala bakuriala pasyah. Saat ini juga hamba-Mu berdoa bagi semua jemaat yang sedang dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam tantangan, sakit penyakit, kelemahan-kelemahan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa pertolongan Tuhan terjadi. Kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam keretakan-keretakan hubungan rumah tangga. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan Tuhan, biar ada kembali pemulihan, keharmonisan. Berkati juga keuangan, pekerjaan, usaha, apa yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan, buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati seluruh kesaksian kehidupan, pelayanan dari umat-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang sungguh-sungguh dipersembahkan untuk hormat kemuliaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi kami belajar untuk memberikan rasa hormat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saja kita berdiri bersama-sama.
sudah bisa mempersiapkan roti dan juga cawan. Mari kita nyanyikan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita dipersatukan dengan tubuh dan darah daripada Tuhan. Dan kita percaya bahwa ini perintah Tuhan untuk menguatkan iman kita. Saya bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, melindungi kita. Mari menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Kita dikuatkan, disehatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur, terima kasih. Haleluya. Oh, dialah base makor, makor dialah base. Yahan dalam baku dialah bashan dalam baku dialah. Yahan dalam base. Kiralah base makor dialah base. Mari sembah Dia, bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau yang layak untuk menerimanya, Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah. Kami percaya setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah secara online ini, Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kasih anugerah yang berlimpah-limpah. Diberkati setiap saudara dengan berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Diberkati pribadi, keluarga, kesehatan, keuangan saudara. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil. Memberkati setiap persembahan saudara yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Tidak pernah apa yang kita kerjakan, kita perjuangkan untuk kemuliaan Tuhan menjadi sia-sia. Diberkati setiap kesaksian dan kehidupan iman saudara terus bertumbuh dalam kasih anugerah Tuhan. Biar tetap setia mengasihi melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.